Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aris, selamat siang Bu Mahmuda. Selamat siang Bu Anis. Baik Bunda, dalam proses coaching kali ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada coach yaitu Bu Muda. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin digunakan pada kegiatan coaching kali ini? Saya akan menjadi pendengar yang baik terhadap coaching. Kemudian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya spesifik ingin mengobservasi pada kegiatan rencana aksinya. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Untuk indikator tujuan pengembangan dari kegiatan coaching ini saya menginginkan agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Silakan untuk memulai proses coaching kali ini. Terima kasih Mbak Aris. Assalamualaikum Bu Muda. Waalaikumsalam Mbak Aris. Bu Muda, ada waktukah hari ini? Iya Mbak Aris, alhamdulillah saya lagi santai. Ada apa ya? Bu Muda, saya minta waktunya sebentar ya untuk melakukan kegiatan coaching. Oke, siap Bu Aris. Topiknya apa ya ini Bu Aris sekarang? Begini Bu Muda, saya memiliki masalah. Masih banyak wali murid yang masih menunggu di depan kelas. Berarti permasalahan Bu Aris sekarang ini masih banyak wali murid yang menunggu di depan kelas ya? Iya Bu Muda. Menurut Bu Aris, apa efeknya jika masih banyak wali murid menunggu di depan kelas? Efeknya anak yang sudah mandiri menjadi anak yang kurang mandiri karena iri dengan temannya yang masih ditunggu. Berarti efeknya itu menimbulkan ada kecemburuan atau rasa iri dari murid yang sudah mandiri terhadap murid yang masih ditunggu baris. Iya. Kalau boleh tahu, menurut Bu Aris, apa sih yang diinginkan sama Bu Aris? Saya menginginkan agar wali murid tidak menunggu anak-anaknya di depan kelas, sehingga anak yang kurang mandiri menjadi anak yang mandiri seperti teman yang lainnya. Begitu. Kira-kira menurut Bu Aris, langkah apa yang ingin dilakukan oleh Bu Aris untuk mewujudkan keinginan Bu Aris? Langkah saya ingin melakukan pendekatan kepada wali murid untuk mengajak bekerja sama, melatih kemandirian anak dengan cara tidak menunggu anak-anak di depan kelas. Berarti Bu Aris mau melakukan kerjasama dengan wali murid untuk melatih kemandirian anak, begitu? Iya. Selanjutnya langkah apa lagi Bu Aris yang akan dilakukan? Saya akan mengkoordinasikan kepada kepala sekolah dan juga teman sejawat, di mana di situ akan membuat peraturan mengenai agar wali murid tidak menunggu anaknya dan hanya cukup mengantar di depan gerbang pintu. Jadi Bu Aris mau koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk bagi wali murid untuk mengantarkan di gerbang. Kapan Bu Aris mau koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat? Kalau bisa sih secepatnya Bu Muda, kira-kira besok. Berarti Bu Aris besok ya mau koordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Langkah selanjutnya setelah Bu Aris koordinasi dengan kepala sekolah dan menemukan kesepakatan, apa yang dilakukan oleh Bu Aris? Saya akan mensosialisasikan kepada wali murid terkait peraturan baru tersebut, di mana wali murid hanya bisa mengantar anak-anaknya di depan pintu gerbang. Berarti Bu Aris mau langsung mensosialisasikan ke wali murid ya? Kapan Bu Aris mau mensosialisasikannya? Dalam minggu ini Bu. Berarti langsung
mensosialisasikan kepada wali murid ya. Iya. Ya. Oke, Mbak Aris, dari obrolan kita di kegiatan coaching ini apa yang didapatkan Bu Aris pada kegiatan ini? Di mana saya mulai mendapatkan solusi, rancangan solusi. Yang pertama, saya harus melakukan pendekatan kepada wali murid untuk bekerja sama melatih kemandirian anak. Untuk yang kedua, saya akan mengkoordinasikan kepada kepala sekolah dan juga teman sejawat terkait peraturan baru tersebut. Yang ketiga, saya akan mensosialisasikan kepada wali murid terkait peraturan baru di mana hanya wali murid hanya dapat mengantar di depan pintu gerbang. Nah, berarti Mbak Aris mau ini ya segera merealisasikan dari peraturan yang baru tersebut ya Mbak Aris ya, langsung mensosialisasikan dan langsung menerapkannya. Saya tunggu kabar berikutnya Mbak Aris ya setelah langkah-langkah yang dilakukan oleh Mbak Aris tersebut ya. Oke, siap Bu Muda. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak hari Aris. ini. Ya, Sehingga saya dapat merasa lega atas masalah yang saya hadapi dan juga saya bersyukur. ya. Terima Tetap kasih. semangat ya Mbak Aris ya. Oke, Ya. terima kasih atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aris dan Bu Muda yang sudah melakukan proses coaching yang sangat bagus. Kali ini saya akan bertanya kepada Bu Muda selaku coach. Setelah melakukan proses coaching, apa indikator keberhasilan dari proses coaching kali ini? Ya, indikator keberhasilan dari kegiatan coaching kali ini, saya ingin Bu Aris sebagai coaching pada kegiatan ini, beliau setelah mempunyai sebuah permasalahan yaitu masih banyak wali murid yang menunggu di depan kelas. Kemudian beliau mempunyai rencana aksi yang pertama akan melakukan pendekatan bekerja sama dengan wali murid dan koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk membuat peraturan baru bahwa orang tua atau wali murid tidak boleh masuk dalam sekolah, cukup mengantarkan anak-anak sampai di gerbang, kemudian melakukan sosialisasi kepada wali murid terkait peraturan tersebut. Harapan saya beliau Bu Aris dalam hal ini segera bisa memecahkan masalahnya dengan langkah-langkah yang beliau sampaikan tadi. Ya. Kemudian dari hasil observasi saya terhadap Bu Muda, fokus pada keterampilan mendengarkan aktif sudah bagus. Untuk fokus di rencana aksinya yang juga sudah bagus. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Muda? Untuk kedepannya, ketika ada kegiatan coaching, saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali dari potensi dari pihak coaching. Ya, terima kasih Bu Muda, Bu Aris atas coachingnya hari ini. Ya, sama-sama Kak Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Muda, selamat siang Bu Anis. Selamat siang Bu Aris. Baik, Bu, dalam proses coaching kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Anis. Kompetensi apa yang ingin digunakan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin digunakan dalam coaching kali ini yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin lebih spesifik kepada rencana aksinya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan?
agar teman yang menjadi koci mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, silakan untuk memulai proses coaching kali ini. Terima kasih Bu Aris. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Muda. Bu Anis, hari ini ada waktu nggak ya? Oh, kebetulan sekali saya lagi santai Bu Muda. Ada apa ya? Alhamdulillah, saya ingin melakukan kegiatan coaching, bisa ya Bu Anis? Siap Bu Muda. Topik apa yang ingin dibahas dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, begini Bu Anis, saya itu sedih sekali karena saya melihat lingkungan sekolah saya itu kotor karena sampahnya itu di mana-mana. Ada yang di dalam kelas, di halaman, di arena bermain, di setiap sudut di lingkungan sekolah ini banyak sampah. Oh, jadi masalah Bu Muda yaitu lingkungan sekolah yang kotor. Iya Bu Anis. Menurut Bu Muda, apa penyebab lingkungan sekolah tersebut menjadi kotor? Kalau menurut saya itu karena di sekitar sekolah itu masih banyak pedagang, sehingga anak-anak ini bebas untuk membeli jajan, kemudian dibawa masuk. Ada yang dimakan di kelas, ada yang dimakan di arena bermain, ada yang di halaman, dan mereka itu sering melanggar peraturan. Mereka lupa membuang sampahnya ke sembarangan, padahal kami sudah menyiapkan banyak tempat sampah. Jadi menurut Bu Muda penyebab lingkungan menjadi kotor yaitu anak-anak membuang sampah sembarangan. Iya. Menurut Bu Muda, lingkungan seperti apa sih yang Bu Muda inginkan? Iya, saya itu bermimpi ingin mempunyai sekolahan yang lingkungannya itu bersih, bebas dari sampah, rindang, banyak pepohonan, banyak bunga, sehingga sangat efektif untuk pembelajaran. Pembelajaran kan menjadi nyaman dan sedap dilihat. Ya. Untuk mewujudkan lingkungan yang Bu Muda inginkan yaitu lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sedap dipandang, langkah apa yang akan Bu Muda lakukan? Iya, jadi saya itu kemarin punya angan-angan ingin membuat peraturan kalau pedagang itu tidak boleh lagi berjualan di sekitar sekolah, sehingga anak-anak tidak bisa membeli jajan dari luar. Untuk selanjutnya, langkah yang akan Bu Muda lakukan. Tadi kan sudah melarang pedagang untuk berjualan di sekitar sekolah. Iya. Untuk selanjutnya, Bu Muda apa yang akan Bu Muda lakukan? Iya. Saya juga mempunyai angan-angan ingin membuat peraturan bahwa setiap anak itu harus membawa bekal dari rumah. Karena menurut saya kalau anak-anak membawa bekal dari rumah itu makanan yang dibawa itu dipastikan pasti higienis, sehat untuk anak, dan kalau sudah membawa bekal kan sudah ada tempatnya sehingga itu dapat mengurangi sampah yang ada. Bagus sekali itu Bu Muda. Siapa yang akan Bu Muda libatkan dalam rencana pembuatan peraturan tersebut? Iya, saya akan melibatkan kepala sekolah dan teman sejawat karena yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan itu kan kepala sekolah. Iya. Setelah kapan Bu Muda akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah? Ya, sebenarnya hari ini saya sudah melakukan koordinasi, tapi beliau menyampaikan bahwa besok masih ada kegiatan K3S sehingga kemungkinan besok lusa kami akan memusyawarahkan terkait peraturan tersebut. Ya, setelah Bu Muda melakukan koordinasi dan bermusyawarah, untuk langkah selanjutnya apa yang akan Bu Muda lakukan? Iya, setelah kan besok lusa, insya Allah kan kami akan memusyawarahkan tentang peraturan tersebut. Dan jika sudah mendapat kesimpulan atau kesepakatan bersama, saya janji besoknya saya akan langsung mensosialisasikan kepada
pedagang kalau sudah tidak boleh lagi berjualan di sekitar sekolah, dan saya juga langsung mensosialisasikan kepada wali murid terkait peraturan itu. Wah, bagus sekali Bu Muda. Oke, kita kan sudah melakukan kegiatan coaching kali ini. Apa yang Bu Muda dapatkan dari coaching kali ini? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Anis karena sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching ini, karena sekarang saya sudah merasa lega. Apa yang selama ini saya risaukan dengan kondisi lingkungan sekolah yang kotor, sekarang sudah mendapatkan solusi. Yang pertama, saya akan membuat koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk membuat peraturan bahwa pedagang tidak boleh lagi berjualan di sekitar sekolah. Kemudian sosialisasi kepada wali murid agar anak-anak membawa bekal dari rumah sehingga mengurangi sampah yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Anis atas waktunya. Sama-sama Bu Muda, saya tunggu perkembangannya untuk kabar baiknya selanjutnya ya. Iya, siap Bu Anis, pasti Bu Anis akan saya kabari. Oke, saya tunggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani dan Bu Muda yang sudah melaksanakan proses coaching kali ini. Kali ini saya yang sudah sangat bagus sekali. Kali ini saya mau tanya pada Bu Ani selaku kos, apa indikator keberhasilan dari proses coaching kali ini? Ya, setelah melakukan proses coaching kali ini, saya ingin Bu Mahmuda merealisasikan rencana aksinya terkait masalah yaitu lingkungan sekolah yang kotor dengan membuat peraturan baru, yaitu pedagang dilarang berjualan di sekitar sekolah dan anak-anak membawa bekal dari rumah. Semoga dari rencana aksinya dapat terlaksana dan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Muda. Dari hasil observasi saya kali ini pada fokus keterampilan dan yang aktif sudah sangat bagus, fokus pada rencana aksi Bu Ani sudah sangat bagus. Apa kompetensi yang ingin dicapai? Kedepannya, ketika saya melakukan kegiatan coaching, saya ingin membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga dapat menggali kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Baik, terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Muda. Sama-sama Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aris dan Bu Anis. Selamat siang Siang, Bu Bu. Muda. Ya, baik. Dalam proses coaching kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terhadap Bu Aris selaku coaching. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan digunakan oleh Bu Aris dalam coaching kali ini? Saya ingin menjadi pendengar yang baik Bu Muda. Ya. Kemudian, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Aris? Yang ingin saya observasi yaitu dari rencana aksinya. Oh, begitu ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Aris? Saya ingin teman saya yang menjadi coach ini mendapatkan solusinya Bu Muda. Oke, Bu Aris dan Bu Anis silakan memulai proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Aris. Waalaikumsalam Bu Ani. Bu Aris, saya boleh meminta waktu sebentar untuk coaching? Oh iya Bu Ani, silakan. Kebetulan saya lagi santai. Kira-kira topik apa ya dalam kegiatan coaching hari ini yang akan kita bahas? Ya, begini Bu Aris, saya itu kok merasa anak-anak itu kurang antusias, kurang
kurang bersemangat dalam pembelajaran. Jadi anak-anak ini tidak mau melakukan kegiatan seperti itu. Oh, jadi yang Bu Anis rasakan, anak-anak kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Iya, Bu Anis. Menurut Bu Anis, dampak apa yang Bu Anis rasakan dari masalah yang Bu Anis alami saat ini? Yang dampak yang saya rasakan yaitu kelas itu menjadi tidak beraturan. Anak-anak itu merasa jenuh, kurang bersemangat, tidak mau melakukan kegiatan. Padahal saya kan sudah membuat beberapa kegiatan. Jadi anak-anak itu tidak mau beralih dari kegiatan satu ke kegiatan yang lainnya, seperti itu, Bu Aris. Oh, jadi anak-anak kurang semangat dan merasa jenuh. Menurut Bu Anis, rencana kegiatan pembelajaran seperti apa yang Bu Anis inginkan? Ya, kegiatan pembelajaran yang saya inginkan itu anak-anak antusias, bersemangat, aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanya, dan kelas itu menjadi ramai itu dalam arti hidup, suasana kelas itu hidup, seperti itu, Bu Aris. Oh iya, Bu Anis pasti senang ya jika suasana seperti itu. Menurut Bu Anis, untuk mewujudkan keinginan dari Bu Anis, rencana apa yang Bu Anis inginkan dalam mewujudkan keinginan Bu Anis mengenai kegiatan pembelajaran tersebut? Saya mempunyai angan-angan untuk membuat perubahan pembelajaran menjadi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Seperti itu, Bu Aris. Oh, jadi Bu Anis menginginkan kegiatan pembelajaran ini berubah menjadi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Menurut Bu Anis, untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran berdiferensi tersebut, langkah apa yang Bu Anis lakukan? Ya, pertama-tama saya akan memetakan kebutuhan belajar murid, ya, mulai dari kesiapan belajar, profil belajar, dan minat belajar murid, sehingga saya dapat membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid tersebut, Bu Aris. Wah, ide bagus itu, Bu Anis. Untuk langkah selanjutnya apa, Bu Anis, dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran ini? Rencananya saya akan berkonsultasi dengan teman sejawat. Nah, dalam hal ini saya akan berkonsultasi dengan Bu Kasi yang sudah berhasil dalam menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Oh, Bu Anis akan melaksanakan konsultasi dengan rekan sejawat, Bu Kasi. Kapan itu, Bu Anis, dilaksanakan? Ya, rencananya saya akan melakukan konsultasi itu besok, Bu Aris, karena hari ini Bu Kasi sedang ada acara, jadi beliau bisa meluangkan waktunya itu besok. Seperti itu. Baik. Setelah melaksanakan konsultasi dengan Bu Kasi, menurut Bu Anis, langkah apa lagi yang Bu Anis ambil dari setelah berkonsultasinya tadi? Setelah berkonsultasi dan menemukan bagaimana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu, rencananya saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk murid-murid dan akan menerapkan pembelajaran tersebut di kelas saya, Bu Aris. Wah, gercep sekali Bu Anis segera melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya. Kapan itu Bu Anis dilaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya kepada anak-anak? Ya, setelah besok kan saya mau konsultasi dengan Bu Kasi. Nah, setelah konsultasi dengan Bu Kasi, malamnya saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Setelah itu, keesokan harinya saya akan menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya, Bu Aris, seperti itu. Oke, baik. Tadi Bu Ani sudah menjelaskan dan juga akan menerapkan kegiatan pembelajaran besok. Menurut Bu Anis, dari kegiatan coaching hari ini, apa yang Bu Anis rasakan? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Ari sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan coaching terhadap saya. Nah, saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya itu merasa bagaimana ya, merasa nggak enak begitu anak-anak itu jenuh, anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, setelah coaching ini saya mendapatkan solusi bahwa saya akan melakukan perubahan dalam pembelajaran, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan langkah-langkah memetakan kebutuhan belajar murid, setelah itu melakukan konsultasi dengan rekan sejawat dan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi serta menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Baik, Bu Anis. Terima kasih Bu Anis, dan saya tunggu kabar baiknya ya Bu Anis ya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, diferensiasi ini. Oke Bu Aris, akan saya kabari. Terima kasih Bu Aris. Baik, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Aris dan Bu Anis yang sudah melakukan coaching hari ini yang sangat baik sekali. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Aris selaku coach, setelah melakukan proses coaching ini, apa indikator keberhasilan yang sudah dirasakan oleh Bu Aris? Indikator keberhasilannya di mana Bu Anis dapat menemukan beberapa solusi. Yang pertama, Bu Anis dapat menemukan solusi yaitu merubah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, Bu Anis melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dasar murid berdasarkan kesiapan, minat, profil belajar anak. Yang ketiga, Bu Anis juga akan berkonsultasi dengan rekan sejawatnya. Terus yang keempat yaitu Bu Anis akan membuat RPP dan menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut kepada anak-anak. Dengan hasil solusi itu tadi, jadi Bu Anis dapat mengatasi masalahnya. Semoga Bu Anis dapat berhasil. Ya, baik. Kemudian ini dari hasil observasi saya sebagai pengamat di kegiatan coaching kali ini, saya merasa bahwa keterampilan mendengar Bu Aris sebagai coach sudah sangat baik dan keterampilan dalam fokus di rencana aksinya juga sudah sangat baik sekali Bu Aris. Kemudian kalau boleh saya bertanya, apa sih yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh Bu Aris ke depannya ketika ada kegiatan coaching? Baik, saya ingin apabila kegiatan coaching ke depannya, saya ingin membuat pertanyaan yang